Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak, kami dari kelompok Indomie ingin izin mewawancarai Bapak. Boleh. Kenapa namanya Indomie? Karena suka Indomie. Oh, gimana? Mari kita mulai. Ya, gimana? Apa alasan Bapak memilih menjadi seorang guru? Aduh, alasan ya. Jujur, dulu awalnya karena keterbatasan ekonomi, kemudian semangat tetap ingin sekolah ada, sementara orang tua dari sisi pembiayaan mungkin tidak bisa maksimal, sehingga saya mencari sekolah atau tempat kuliah atau kampus yang kira-kira selesai dalam waktu 1 atau 3 tahun. Maka saya waktu itu setelah menyimpan dana dari berbagai macam biaya yang saya dapatkan, beasiswa yang peroleh. Jadi dengan keterpaksaan itu saya kuliah di pendidikan biologi D3 di Kismara. Nah, setelah kuliah, setelah lulus, ketemu dengan anak-anak, itu menjadi sebuah hal yang sangat menyenangkan, sangat membahagiakan, sehingga akhirnya menjadi sesuatu yang menjadi pandangan hidup, menjadi tujuan hidup, sehingga saya kemudian saya harus menjadi guru yang sebaik-baiknya, yang sebenarnya. Jadi kalau ditanya apa tadi yang mendasari atau melandasi atau menjadi dasar menjadi seorang guru, jujur awalnya terpaksa, tapi karena memang situasi ekonomi nggak memungkinkan sekolah sing kira-kira nanti dulu banget S1 sarjana 5 tahun 6 tahun kan belum tentu biayanya cukup. Tapi setelah masuk kemudian saya bisa menikmati sebagai seorang guru. Itu kira-kira. Terus ada lagi. Latar belakang apa ya? Kalau orang tua petani, dan petani itu nggak ada pekerjaan lain selain petani. Kalau nggak panen ya kita hutang untuk makan. Itu latar belakang ekonomi keluarga saya. Sehingga bapak saya petani, ibu saya ibu rumah tangga mutlak, nggak ada pekerjaan apa-apa. Hanya kemudian ya berusaha kecil-kecilan, kadang-kadang dagang, kadang-kadang jualan apa yang bisa dijual untuk menambah penghasilan ekonomi keluarga. Itu kalau latar belakang keluarga. Apalagi rumah saya sejak kecil di kampung, di tengah hutan, ya, bukan sekedar kampung dalam arti kan benar-benar di tengah hutan. Kan memang harus kalau mau masuk ke kampung saya, ke desa saya, ke tempat kelahiran saya, dari sisi manapun harus melewati hutan, tidak sekedar 100-200 meter, bisa puluhan kilo untuk bisa masuk ke desa saya. Itu gambaran dari latar belakang ekonomi. Latar belakang apa lagi yang diketahui? Kalau misalkan latar belakang pendidikan, alhamdulillah ya, bukan bermaksud menyombongkan diri, ya SD-nya ya tingkat kecamatan ya bisa masuk lah 10 besar. Tingkat kecamatan ya waktu itu ada sekitar 4 SD kalau tidak salah di kecamatan itu baru dari SD-nya. SMP-nya ya kebetulan di kampung saya masih ada sekolah SMP, nggak berprestasi amat jujur, karena memang mungkin masa puber, kemudian lupa diri, yang pasti ya karena sering harus membantu orang tua, sering harus ngarit, angon, sering harus ke sawah, kadang-kadang bukan bolos tapi karena memang harus ke sekolah, ke sawah, membantu orang tua, kadang-kadang nggak berangkat. Sehingga ya di samping itu yang jelas karena pada waktu SD kita hanya kumpul satu RT, satu RW, satu kampung. SMP kan seluruh, tidak hanya satu kecamatan, mungkin ada beberapa kecamatan sekitar sekolah, datang ke sana atau maksimal satu kecamatan, dan banyak yang nggak tahu. Dan saya orang yang tidak percaya diri pada waktu itu, minder, nggak berani ngomong dengan orang lain waktu SMP-nya, sehingga sempat drop. Nah, kemudian bisa masuk SMA, alhamdulillah SMA bisa peringkat 1 terus di sekolah itu, sehingga saya dapat beasiswanya saya simpan, tidak saya berikan ke ibu, bapak, tapi saya simpan, saya tabung. Ya itu tadi, karena saya merasa besok mungkin nggak bisa melanjutkan sekolah, makanya uang-uang yang saya peroleh dari bekal bapak ibu dari beasiswa saya simpan untuk nantinya masuk kuliah seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Itu alhamdulillah tahun 90 saya bisa lulus,
mungkin kalian belum lahir, belum apa-apa ya, bapak ibunya juga mungkin masih anak-anak, kalian remaja. Dan dulu saya masuk jadi guru, lalu kemudian masih di apa ya, pengabdian dan sebagainya, sampai akhirnya benar-benar jadi guru tahun 94, ditempatkan di Puring Ngaleng, ya, di MTS, diperbantukan di sana selama beberapa tahun. Kemudian menyadari, wah kalau saya hanya di 3 mungkin nanti ke depan agak bermasalah, sehingga saya kuliah lagi di S1-nya di UT, di Universitas Terbuka yang sekolah online. Ya, kamu belum online, saya sudah online selama 2 tahun untuk bisa mencapai S1. Jadi lalu waktu itu online-nya tidak langsung online seperti sekarang lewat internet, tapi lewat surat menyurat. Jadi lewat kantor pos dikirim, nanti dapat balasan, nilainya keluar, kirim lagi tugasnya kantor pos. Jadi kita nggak pernah ketemu dengan dosennya. Ya, akhirnya ya online, tapi online nggak online ya, katakanlah kita nggak pernah ketemu gurunya, nggak pernah ketemu dosennya, tapi kita bisa belajar. Sehingga belajar benar-benar membaca buku, jadi beli buku, baca buku, kirim tugas dalam buku, dapat balasan nilainya selama 2 tahun. Itu bisa lolos, sudah jadi sarjana, kemudian setelah jadi kepala sekolah, berpikir lebih lanjut, meningkatkan tingkat lebih lanjut, sehingga kemudian saya bisa masuk ke sama beberapa teman kuliah di UST, Universitas Sarjana Taman Siswa, Sarjana Wiyata Taman Siswa di Jakarta, S2-nya di sana, dan lulus tahun 2014. Sehingga sekarang sudah alhamdulillah sudah cukup lah menjadi pasca sarjana gelar S2 Magister Pendidikan MPD. Itu latar belakang, apalagi yang mau dicari, anak 3, istri 1. Nah, latar belakang kan banyak ya. Kalau pendidikan, ekonomi orang tua saya dulu, keluarga sekarang, itu kira-kira gambarannya. Lagi yang mau kita ketahui barangkali? Jadi Pak, terus selanjutnya bagaimana seorang guru untuk memahami karakteristik seorang siswa? Kalau guru memberikan siswa itu mudah. Hanya melihat dari ketika kalian mengerjakan tugas seperti apa, itu guru sudah bisa menilai. Guru bisa menyimpulkan. Yang jadi masalah kadang-kadang siswanya sendiri tidak menyadari bahwa dia, oh karakter saya itu begini. Kemudian ketika dia sudah tidak dengan karakternya, guru ini perintah, takut, tidak mau menggunakan karakter dia. Ya orang perintahnya guru kan hanya disuruh begini. Nah itu kadang-kadang. Jadi banyak macam cara, dengan cara melihat, oh siswa ini biasanya kalau disuruh mengerjakan tugas dia malah sambil gerak terus tangannya, berarti dia kinestetik. Atau ketika diajar kok dia melihat terus gambar, berarti dia audio. Atau visual maksud saya, kemudian dia mendengarkan dengan baik, lalu mungkin sambil main-main tapi dia mendengarkan terus-menerus, berarti dia tipe audio. Banyak macam cara. Jadi intinya ada yang belajar itu dengan melihat saja cukup, artinya membaca cukup, dia diajari nggak mendengarkan tapi dia membaca bisa. Ya, atau dia mendengarkan tapi nggak pernah baca, dia bisa jawab bisa. Itu yang audio. Oh ternyata ada anak yang harus gabungan, jadi sambil melihat sambil mendengarkan. Nah, guru dengan melihat karakter seperti ini, guru bisa mengenali, oh ini karakternya begini, karakternya begini. Nah, kalian temukan cara kalian. Artinya nih, oh saya belajarnya yang enak itu kalau begini, kalau suasana sepi, saya bisa masuk, saya bisa belajar dengan baik-baik. Berarti kamu memang membutuhkan belajar yang sepi. Sehingga kalau rame mungkin kamu malah nggak bisa. Sebaliknya, ada malah harus pakai headset, mendengarkan musik sambil belajar, dia baru bisa belajar, bisa saja. Atau malah urak-urak buku nggak karuan, gambar nggak karuan, tapi kemudian malah bisa belajar di situ. Bisa saja, karena memang karakter belajar anak itu macam-macam cara. Karakternya mungkin sambil lendean, baca buku, walau itu harus dipastikan tidak mengganggu kesehatan ya. Mungkin baca buku sampai tiduran, seperti Pak Guru dulu. Saya dulu sukanya terus tangan dia baca sampai sekarang. Termasuk di dalamnya pernah belajar dan biasanya suka baca di rumah sepi. Sehingga pada waktu saya sekolah SMA, karena kos-kosan saya itu nggak jauh dengan kuburan, ya saya belajarnya di kuburan ketika sore. Karena kos sih daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, saya ke kuburan, saya di atas pohon, kemudian baca di sana. Kemudian kadang-kadang juga, jadi saya memang setiap saat, setiap waktu gunakan membaca. Sehingga saya buat ringkasan buku, semua buku saya ringkas.
Artinya gini, saya kelas waktu itu saya cerita SMA-nya aja ya. Jadi kelas 1 SMA saya sudah buat ringkasan kelas 2-nya. Ya, jadi loncat. Artinya saya belajarnya malah mendahului. Jadi belum diajarkan sudah saya baca. Nah, artinya waktu kelas 1 saya sudah belajar sebelumnya. Ya, jadi loncat seperti sekarang kelas 9. Artinya kalau misalkan waktu terlalu jauh, oke, pelajaran minggu depan apa sudah saya pelajari saat ini. Saat ini saya mendengarkan, tapi ketika di rumah setelah tugas selesai saya bacanya untuk besok. Ya, jadi bingung nggak apa-apa, tapi sudah. Oh, besok ketika dijelaskan, oh kemarin saya bingung di sini, dijelaskan saya paham. Saya paham. Itu cara saya ya, jadi cara belajar saya semacam itu. Tapi orang beda-beda, caranya bisa macam-macam. Kalian cari, yang penting kamu merasa bahagia, senang ketika belajar, itulah cara belajar kamu yang kamu nikmati. Belajar tanpa dinikmati, eman-eman. Ya, pasti hilang saja. Maka saya selalu katakan, kalau ngantuk, dan kalau saya memang lagi ngantuk, saya nggak akan belajar. Orang tua marah-marah nggak peduli. Karena jujur aja, saya malah ketemu gurunya, nonton bioskop, besok ujian padahal. Besok pagi ujian, saya nonton bioskop. Tapi saya berani main seperti itu, karena jauh sebelumnya saya sudah belajar. Jadi saya tinggal refreshing aja pada waktu ujian, bukan ya mungkin banyak anak-anak sekarang malah justru ketika mau ujian malah membaca buku terus-menerus. Saya kebalik. Sebelum ujian saya membaca buku, pada ujian paling saya hanya buka iseng-iseng, kalau nggak jalan-jalan TV, naik nonton bioskop, nonton TV. Karena hanya refresh mengingat oh besok matematika di sini, di mata, di telinga, di pikiran. Kemarin ya saya pelajari ini. Ya, sekali lagi itu cara saya ya, jangan ditiru kalau kamu tidak bisa meyakinkan diri. Ya, oh iya saya memang. Ya. Artinya kamu harus menemukan cara belajar kamu yang paling paling nyaman itu apa? Bagaimana? Ketemu di sini jalani. Orang lain melurui biarin. Orang lain ngecek biarin. Oh cara saya begini kok. Yang penting saya tidak mengganggu orang lain, saya tetap mematuhi aturan, saya tetap mengikuti pelajaran. Oke, apalagi? Menurut Bapak, seperti apa perilaku siswa yang membanggakan? Pada dasarnya sebagai guru ya, sebagai guru saya bangga semua kondisi anak. Yang namanya guru itu pasti bangga anaknya seperti apapun. Ya, berhasil jauh lebih bangga. Gagal kalau memang terlihat bahwa dia memang bisa menyelesaikan sebuah masalah, lalu itu gagal, itu juga sebuah kebanggaan. Pak yang gagal total sampai nggak naik kelas, kita lihat apa latar belakangnya. Coba bayangkan, kalau misalkan dia dari keluarga yang maaf ya, mungkin terpecah belah, masalah besar, tapi dia masih mau sekolah, itu juga sebuah kebanggaan. Ya, jadi sekali lagi, jangan selalu berpikir kebanggaan itu karena prestasi yang setinggi-tingginya, yang hebat-hebat. Wah lah nanti kasihan ya nggak pernah punya prestasi. Ya. Artinya kamu cari apa yang bisa membanggakan kamu, apa yang bisa membanggakan orang tua kamu. Ya, tapi yang jelas, yang umum, yang normal ya, sing ketone hebat-hebat ya pasti akan menimbulkan kebanggaan yang tidak ternilai. Tapi kebanggaan dalam arti kata saya rasa bahwa anak-anak saya adalah hebat, siswa-siswa saya yang hebat dalam kondisi apapun, nakal, bandel, bolosan apapun, tetap kita anggap sebagai kebanggaan saya pribadi. Terutama kalau saya berhasil mengingatkan eman-eman, sudah sekian tahun, tinggal sekian bulan, kamu nggak bisa sukses, nggak bisa berhasil eman-eman, sekolahmu, biaya yang tidak kecil, orang tua memperhatikan yang tidak sedikit, itu juga harus diperhatikan. Nah ketika ini kemudian dia menyadari itu kebanggaannya tidak ternilai. Karena berhasil mengingatkan kekurangan, kekeliruan, kesalahan yang mungkin anak itu tidak menyadari. Itulah kebanggaan sejati. Nah setelah itu baru kemudian, ranking 1, ranking 2, juara ini, juara itu hadiah. Tapi ketika anak itu bisa menyadari jadi dirinya sendiri, dia menyadari kekurangannya, dia bisa mencari kelebihannya, itulah kebanggaannya sebagai seorang guru. Oke, lagi. Bagaimana pendapat Bapak mengenai siswa yang sering melanggar aturan? Melanggar aturan sering dikonotasikan nakal. Bagi saya tidak ada anak nakal. Bagi saya tidak ada anak nakal.
Nah, lalu bagaimana? Ya kita cek belakangnya apa, masalahnya apa, kemudian kita ingatkan. Nah, kalau sudah semacam itu tidak mau diingatkan, tidak mau berubah, tidak mau menyadari segala kekurangannya, kita ulangi lagi, kita istilahnya lakukan pendekatan lagi. Tetap nggak bisa, ya kita pancing latar belakangnya dan sebagainya. Ketika itu sudah apa? Ya sudah, artinya dia memang sudah mengambil jalan hidup semacam itu. Nah, kalau sudah semacam itu, mau gimana lagi? Nah, bisa aja, jujur aja saya ceritakan berbagai tempat. Saya pernah ngajak satu kelas bolos, sekelas bolos untuk menghukum gurunya. Kenapa? Karena gurunya sering tidak hadir, gurunya sering di kantor saja, padahal tidak ada pelajaran di kelas, misalkan waktu di SMA kalau tidak salah, SMP atau sampai SMA saya lupa. Tapi kemudian, oh ya SMP karena di dekatnya hutan. Ya, jadi bolosnya hanya jam pelajaran itu. Jadi itu setelah kemarin minggu-minggu kok hampir lalu, yuk berangkat keluar. Jadi keluar ke halaman belakang 5 kemudian kita hanya duduk di bawah pohon di dekat hutan selama dicek. Kira-kira nanti setelah 1 jam pelajaran kita balik. Nah, balik. Nakal bandel, nggak apa-apa. Setelah itu gurunya langsung disiplin banget karena tahu bahwa kita protes dalam tanda kutip untuk kepentingan kita, untuk kepentingan guru. Ya, jadi tergantung latar belakangnya apa. Jadi melanggar aturan, kalau memang melanggar aturan dalam tanda kutip untuk meningkatkan potensi diri, ya masih dalam batas toleransi tertentu. Tapi melanggar aturan terus-menerus ya jadi orang melanggar aturan lagi, memang sudah perlu didisiplinkan. Nah, kalau itu lain ceritanya ya, kalau seperti itu lain ceritanya. Kalau semacam itu ya jelas harus dihukum sebagai guru. Nah, sebagai guru harus memastikan bahwa anaknya itu tidak boleh semacam itu. Tapi misalkan hanya sekedar untuk mengekspresikan diri, menjadi bagian dari pencarian jati diri, ya melanggar aturan dalam tanda kutip yang positif ya, seperti saya tadi bagi saya positif ketika gurunya bolosan ya tak tinggal lungo. Ya, bolosan gurunya wis ditunggu ning 5 menit atau parani atau tinggal lungo. Nah, saya tidak ngajari kamu untuk semacam itu, tapi yang saya maksud adalah artinya ada semangat untuk belajar dari diri kalian dulu yang ditanamkan. Jangan dibalik, wong kamu sendiri nggak memperhatikan ketika gurunya datang, bahwa kamu juga nggak peduli gurunya datang atau tidak datang. Ketika gurunya nggak datang kamu pergi, ya itu kembali. Ya, sebelumnya harus disiplin dulu satu kelas, kompak satu kelas, gurunya nggak ada perubahan, tinggalkan sejenak. Ya, tapi jangan melanggar aturan berlebihan. Ya, itu pun juga setelah besok hari dukum nyaputi ke kelas, kapan kita siap karena kita panggil PP, kita jelaskan apa adanya dan sebagainya. Protes ketemu gurunya kemudian menyadari kekeliruan dan kekurangannya, kita juga bisa bertanggung jawab, bisa menjelaskan, selesai. Nah, tapi yang jelas ya tetap pelanggaran aturan yang dalam tanda kutip yang tidak perlu ya jangan dilakukan. Bolos boleh asal kamu memang bertanggung jawab, nggak konangan misalkan. Kalau nggak konangan nggak apa-apa. Tapi ingat, ketika konangan siap bertanggung jawab. Tapi yang pasti kamu harus bisa membuktikan, kita harus bisa membuktikan. Saya melanggar aturan semacam ini, saya gini, tapi saya menunjukkan prestasi yang lain. Ya. Kemudian yang utama lagi, melanggar aturan ini seperti apa? Kalau aturan yang benar-benar aturan baku, wah ini syaratnya kan tidak boleh tidak masuk sekolah tanpa keterangan hanya 15% atau 10%, misalkan dihitung maksimal 5 hari katakanlah. Oh kamu kok tidak hadir sampai 10 hari, ya sudah itu namanya kamu sudah divonis. Bukan kalau seperti itu bukan lagi melanggar aturan, tapi sudah siap dihukum, artinya siap dikeluarkan, siap tidak naik kelas. Nah kemudian wah ini males lah gurunya dinaiki ke sana orang kepenak bolos. Ya, ngomong wong tua nih, Pak, aku orang mangkat, orang mangkat dinaiki dan nopo, males lah. Sesekali nggak apa-apa, nikmati. Tapi kamu sudah membuktikan kamu hebat. Nah problemnya ya nggak jadi seperti itu. Nah makanya itu kalau nggak bisa ya patuh, ikuti, gitu aja. Oke? Nggak lagi?
menceritakan pengalaman atau kisah Bapak yang sangat menginspirasi atau mungkin tidak bisa dilupakan? Waktu masuk SMA, jujur saja, waktu masuk SMA, zaman itu masih tes masuk SMA-nya tes. Sebelumnya kan kamu sekarang masuk sekolah kan enak-enak aja, sementing ono nilai nih, tapi selesai. Saya waktu masih tes. Orang tua saya orang desa, karena saya dari SMP-nya masih di kampung di desa, SMA-nya saya harus ke ibu kota kabupaten, ngekos di kabupaten. Ada guru datang menemui orang tua saya, ya, menemui orang tua saya, kemudian berani menjanjikan putra nih jenengan nanti bisa masuk ke SMA ini, SMA favorit, SMA tujuan saya waktu itu, dengan catatan suruh bayar uang 250.000 pada waktu itu. Saya nggak tahu semula, tapi kemudian waktu mau tes kok bapak saya ngajak mampir ke rumah guru itu. Oh, saya bisa curiga. Nah, waktu tes nggak saya kerjakan, ya nggak diterima karena saya nggak ingin kehilangan 250.000. Pada waktu itu 250.000 sudah hampir dengan 22,5 juta zaman sekarang, atau mungkin 25 juta barangkali pada tahun 84-an itu 250.000 masih malu. Gaji guru aja paling 90.000 sebulan. Ya, jadi jangan mengira. Oh iya, zaman itu gaji guru paling nggak sampai 100.000 per bulan, tahun 80-an sampai akhir 90-an. Ya, nah itu, nah setelah itu saya berputus asa, nggak mau sekolah, tapi nggak mau sekolah. Saya anak pertama, adik saya pasti nggak ada yang sekolah, nggak ada sekolah. Makanya saya kemudian ditawari masuk SMA swasta, dan saya kemudian cari SMA swasta, masuk di SMA swasta. Itu tadi hikmahnya malah jadi sekolah nggak pernah bayar, malah dibayari karena ada beasiswa. Karena pada waktu itu cari beasiswa sulitnya bukan kepalang, yang bisa memberi beasiswa paling cuma Jakarta saja. Dengan beasiswa waktu itu saya dapat 25.000 per bulan selama 1 tahun. Itu yang tak simpen yang untuk kuliah tadi. Itu pengalaman paling mengesankan diri saya sendiri. Saya bisa menemukan, oh berarti saya punya prinsip di sini. Ya, lalu saya waktu itu juga hampir kelingan saja mau saya jotos itu bapak saya. Ya, karena saya harusnya masuk SMA favorit, jadi nggak bisa masuk SMA favorit gara-gara bapak saya mau nyogok itu tadi, atau mungkin karena rayuan gurunya. Kalau saya nyogok dan bapak saya mau bayar, saya pasti masuk SMA favorit, tapi saya nggak mau. Dan untuk melampiaskan kekesalan itu, soalnya saya asal waktu itu kan masih pilihan ganda silang saja, wajar selesai, jawabannya nggak peduli, nggak tahu, nggak bisa, benar. Jadi hanya sekedar betulin saja, tapi di balik itu ada hikmahnya. Oke, ada lagi yang dicari? Cukup? Ya udah. Sekali lagi saya cuma pesan ya, tadi yang saya katakan melanggar aturan, jangan kemudian saya membolehkan melanggar aturan juga. Untuk batas-batas tertentu, tingkat-tingkat tertentu, saya bisa memahami. Tapi pada titik tertentu, kamu siap dukung dan saya bisa mendukung. Karena aturan itu kan pasti bertingkat. Misalkan, waduh, kok lurus, kenapa yang dicari apa belakangnya? Apakah karena gurunya nggak disiplin, apakah memang bocah sih nggak disiplin, atau mungkin dibully temannya, disingkirkan temannya, sehingga dia terasa terasing di kelas itu. Nah, kalau sudah ketemu seperti itu, dicari solusinya. Tapi kalau nggak ada masalah apa-apa, nggak ada latar belakang apa-apa, ya kita lihat dulu permasalahan di mana. Nggak ada apa-apa, ya kita tindak, kita panggil. Nggak ada perubahan, sudah kita hukum. Itu aturannya kan seperti itu. Tapi tidak berarti langsung salah, langsung dihukum. Enggak, pasti dicari latar belakang. Oke, semangat belajar terus ya. Ini kelas 9, kelas 9 ya? Kelas 7 masalah ya. Kagak diganti, bulan A. Udah lagi ujian, udah lagi sekolah. Jangan mudah putus asa. Kalau sudah punya tujuan, punya prinsip, punya cita-cita, apapun menghalang, kamu jangan menyerah. Biaya sekarang sekolah bisa dicari, biaya beasiswa banyak. Sering-seringlah buka kotasan, sering-sering jangan menunggu.
Zaman sekarang sifatnya nggak bisa mengalir, kamu harus mencari. Iya, kuliah LPDP, kuliah apa itu banyak beasiswa. Ya, beasiswa kalau misalkan, wah Pak saya latar belakang sini kalau tanggung ya, prestasi enggak, orang terlalu miskin enggak, ya memang agak sulit. Kadang-kadang sekarang kalau miskin banget sekalian malah dapat beasiswa mudah, prestasi mudah dapat beasiswa. Nah kalau yang tidak seperti ini berarti kamu bersyukur orang tua mampu membiayai. Nah cara bersyukur adalah buktikan bahwa kamu tanpa beasiswa tidak sekalian terbaik. Syukuri bahwa tidak masalah. Nah sekarang cari prestasi apa? Sekarang lomba apapun banyak. Yang online ikuti, yang offline ikuti. Lomba, kemudian cari skill yang paling sederhana. Pinter banget nyuling misalnya. Cari keterampilan Indonesia orang lain nggak bisa nyuling. Apa-apa itu dalam itu. Jadi cari skill yang kira-kira agak unik. Agak unik, bukan cari viral ya, bukan cari viral, tapi cari keterampilan yang unik, yang orang lain nggak bisa. Kamu lihat tahu Nobita, film Doraemon, apa juga kelebihannya? Yang kemudian bisa menimbulkan kebanggaan dia. Satu-satunya kelebihan Nobita yang orang lain nggak bisa. Saya penggemar, saya mengikuti. Nggak tahu ya? Main karet. Lihat, main karet. Dia buat bintang, dia buat menara Eiffel, dia buat apa? Cepat yang lain orang lain ya. Kebanggaan dia, sehingga dia merasa pede kalau dengan teman-teman. Bayangkan kalau dia sudah hanya minta bantuan Doraemon, terus kan kalau nggak punya skill itu dia yakin nggak pede. Itu contoh kecil saja. Lalu hanya keterampilan main karet. Tapi itu bisa menimbulkan kebanggaan. Nah sekarang dosa kok nggak pede, cari sekecil apapun ada. Wah saya pinter main dir, juara anggar-anggar. Pada waktu saya masih kecil main kelereng itu kan biasa seperti itu ya. Wah apa sih teman saya cuma menang terus saya kalah terus. Ya udah, yang teman saya tetap bangga dengan hanya bisa main kelereng saja, menang terus ketika main kelereng. Nah cari seperti itu aja. Nah ketika saya ketemu itu berjalan, terutama yang kira-kira bisa mengembangkan karakter kamu, bisa mengembangkan keterampilan kamu. Kalau main kelereng hanya hiburan, tapi kalau seperti itu tadi kan ada mungkin banyak. Contohnya lain, sekarang juga ada lomba buat pesawat terbang dulu. Dari kertas, jauh, sing terbang lama, itu banyak main kertas saja, tapi itu bisa. Nah ikuti komunitasnya, ikuti informasinya. Main karetnya apa? Ikuti di internet banyak. Itu contoh kecil saja. Ya, kalau waduh Pak nggak bisa, ya sudah sekarang kamu belajar sebaik-baiknya. Belajar sebaik-baiknya kok nggak bisa menemukan ya, tetap kelebihan saya apa? Cari nanti akan menyadari dengan sendirinya. Ya, dan itu biasanya nggak terduga. Saya dulu orang yang tidak pernah percaya diri, kemudian bisa sangat percaya diri ketika kuliah. Saya percaya diri baru ketika kuliah. Kenapa? Ketika saya main turun tebing, panjat tebing, itu orang kaki gunung, sambil mati, ketabrak dinding. Iya, sambil mati ketabrak dinding. Itu baru mudah saya, sudah seperti ada orang. Bukan berarti kamu nanti suruh mati dulu ya. artinya ada titik-titik di mana kamu akan menyadari. Sekarang kalau belum tentu, ya udah nikmati, belajar sebaik-baiknya, lakukan semua yang bisa kamu lakukan, jangan mudah putus asa. Terima kasih Bapak atas waktunya, karena telah memberikan kesempatan kita untuk melakukan wawancara, dan Bapak telah memberikan kita inspirasi yang sangat menginspirasi kita. Oke. Terima kasih sama-sama. Sekali lagi saya cuma pesan, jadilah anak yang terhebat di mata keluarga. Titik saja. Terus ya, jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain. Itu yang tidak mudah. Ya, selamat belajar. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. We'll be right back.